Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di Lembaga Bimbingan Belajar SSC Jember. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat kelas 9. Oke, kita akan membahas fungsi kuadrat berdasarkan soal-soal yang akan diberikan. Kita punya soal pertama. Fungsi kuadrat yang sumbu simetrinya sumbu Y adalah berarti sumbu simetrinya sumbu Y. Sumbu simetri berarti tepat pada sumbu Y-nya yang dimaksud. Kita lihat yang A dulu. Apakah dia sumbu simetrinya tepat di Y? Kita bisa lihat di sini. Ingat ya, cara cari sumbu simetri. Sumbu simetri apabila dia tepat di Y, maka dia jawabannya 0, X-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya A, B, C, D, coba kita cari di sini sumbu simetri itu, dia rumusnya ingat ya, min B per 2A. X-nya ya, maaf di sini X sama dengan ini, cari sumbu simetri. Berarti kita bisa lihat yang pertama, kalau misalnya Y-nya sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Ingat ya, min B per 2A. Di sini min 2 per 1. Min 2, ternyata dia sumbu simetrinya min 2, salah. Yang A, yang B sekarang. Y-nya sama dengan min X kuadrat min 4X plus 4. Kita bisa lihat di sini simetrinya berapa? Ternyata min 2 min berarti di sini 4 per min 2. Min 2 kali 1, 2. Berarti di sini juga min 2. Yang ketiga sekarang berarti ini salah. X kuadrat min 16. Berarti di sini Y-nya sama dengan X kuadrat min 16. Berarti sumbu simetrinya berapa? B-nya di sini nggak ada, berarti min 0 per 2A. A-nya 1, berarti 0 per 2, dia 0. Yang keempat, Y-nya sama dengan X min 2 kuadrat. Maka di sini X-nya berapa? Kita cari dulu, ini bisa kita jabarkan jadi 4 min 4X ditambah 4. Maka sumbu simetrinya adalah min kali min plus 4 per 2 kali 1 berapa? 2. Jadinya 2. Coba kita lihat kalau misalnya sumbu simetrinya tepat pada sumbu Y, berarti X-nya, X ini, X0-nya itu sama dengan 0. Kita cari yang mana? Min 2, 0. Berarti yang ketiga, yang Y sama dengan X kuadrat min 16. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Kita masuk soal yang kedua. Fungsi fx sama dengan X kuadrat min 7X min 18. Memotong sumbu Y di titik. Ingat ya, kalau kita memotong sumbu Y, bisa kita buat grafiknya dulu. Ini misal ini koordinatnya, yang ke atas itu pasti Y, yang ke samping atau yang mendatar itu pasti X gitu. Sekarang yang memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y entah gini, entah bentuknya gini, terserah ya, pokoknya dia memotong. Ternyata kalau misalnya memotong sumbu Y, maka dia X-nya harus 0. Berarti kita bisa kerjakan di sini. F0 sama dengan Fx dulu ya, maaf. Di sini Fx sama dengan X kuadrat min 7X min 18. Maka F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 7 kali 0 dikurangi 18. Ini 0 kurangi 0 dikurangi 18, berarti min 18. Maka sumbunya adalah saat memotong sumbu Y di titik berapa? Berarti ini X-nya, yang ini Y-nya. Maka jawabannya adalah 0
0,18. Jadi yang mana di sini yang benar? Yang A. Soal nomor 3. Posisi grafik fungsi Y sama dengan X plus 6 kuadrat terhadap fungsi Y sama dengan X kuadrat adalah titik-titik. Maka kita bisa cari. Ingat ya, kalau misalnya bentuknya kayak gini, kalau diingat, Y sama dengan X plus 6 dikuadratin gini, berarti kita bisa simpulkan di sini bentuknya Y sama dengan X plus A. Nah, A-nya untuk sembarang bilangan. A-nya tapi nggak boleh sama dengan 1. Nah, di sini kalau A-nya itu kurang dari 0, maaf ini A-nya tidak boleh 0 maksudnya gitu. Jadi kita bisa tahu ketika A kurang dari 0, gitu. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti dia bergerak ke kanan. Di sini ada tulisannya, bergerak ke kanan sejauh A gitu. A satuan. Jadi, kalau satunya A-nya lebih besar dari 0, maka dia bergerak ke kiri. Berapa satuan, maka sejauh A satuan juga. Jadi tergantung dia plus atau minus. Sekarang kita lihat di sini. Y sama dengan X plus A. Di sini A-nya sama dengan 6, maka dia bergeraknya kemana? Atas bawah ke sawah ya. Berarti dia bergerak, ingat kalau dia positif A-nya, berarti dia bergerak ke kiri sejauh A satuan. Berarti jawabannya yang D, gitu. Oke, kita berlanjut di soal nomor 4. Kita punya soalnya itu bentuk. Bunyinya posisi grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6 terhadap fungsi Y sama dengan X kuadrat adalah, oh ingat kita tanya posisi lagi. Kita bisa lihat di sini bentuknya Y sama dengan, kalau ada bentuknya Y sama dengan X kuadrat plus A, jadi A-nya itu nggak di dalam X, maka bisa kita tahu bahwa ketika A-nya lebih besar dari 0, ini untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka A-nya lebih besar dari 0, dia kurvanya itu bergerak ke atas. Jadi ke positif gitu. Ke atas sejauh berapa? Sama kayak tadi, sejauh A satuan. Yang kedua, kalau A-nya kurang dari 0, maka bergerak kemana? Kebalikannya dari atas berarti bergerak ke bawah. Sejauh apa? Ya sama, sejauh A satuan gitu. Berarti kita bisa tulis di sini Y sama dengan X kuadrat plus 6. Maka 6-nya di sini adalah A-nya. A-nya berapa? A-nya ternyata sama dengan 6. Kalau A-nya sama dengan 6, berarti dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, jawabannya yang mana berarti? Dia bergerak ke atas sejauh 6 satuan. Berarti jawabannya yang A ini. Oke, berlanjut ke soal nomor 5. Kita punya di sini soal nomor 5. Fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X adalah yang tidak memotong. Ingat kalau misalnya kita bahas yang tidak memotong, menyinggung, dan memotong di 2 titik, maka kita bahas di sini adalah
diskriminan. Jadi kita bisa tahu ya materinya kalau D-nya itu lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik gitu. Dan untuk D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X di 1 titik gitu. Kalau D-nya kurang dari 0, baru dia tidak memotong sumbu X sama sekali di titik manapun, jadi tidak memotong di titik manapun. Kita punya soalnya fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Berarti kita bisa tahu, kita lihat harus D-nya kurang dari 0. Caranya gimana? Ingat rumusnya D adalah diskriminan itu B kuadrat min 4AC gitu ya. Perlu diingat. Berarti kalau yang opsi A, kita bisa tahu di sini min X kuadrat min 4X ditambah 4. Berarti B-nya berapa? Min 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan minus 1 dikalikan 4. Min 4 kuadrat dia 16. Min kali min plus 4 kali 1 4 dikalikan 4 16. Berarti di sini berapa dia? 16 tambah 16 dia itu 32, maka 32 lebih besar dari 0. Yang B sekarang, B kuadrat berarti min 7 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya itu 1 dikalikan C-nya min 18 gitu. Ini 49, min kali min plus 4 kali 1 4, 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 2 disimpan 3, 4 kali 1 4 ditambah 3 7. Maka 49 ditambah 72 dia 121. 121 itu apa? Lebih besar dari 0. Itu juga salah. Yang C sekarang. Ketika Y-nya sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 7, maka kita bisa tahu min 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 3 dikalikan 7. Min 6 kuadrat dia 36 dikurangi 4 kali 7 dia 12. 12 ditambah 7 berapa? 4, 84 gini. Maka dia sama dengan berapa? Minus 84 dikurangi 36 berarti dia 48 ya. Karena minus 48 berarti dia kurang dari 0. Sekarang yang D dulu. Sebelum kita tahu kalau jawabannya yang C, kita bahas dulu yang D. Kita buktikan ya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan minus 3. Maka di sini kita bisa dapatkan 4. Ini 4 kali 1 4 dikalikan 3 12. 16 juga lebih besar dari 0. Bisa kita lihat yang kurang dari 0 yang mana? Ternyata yang C, maka jawabannya adalah C gitu. Kita masuk soal nomor 6. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat minus 7x plus 10 memotong sumbu x di titik. Ingat, kalau memotong sumbu X, maka kita bisa pakai, ada 3 cara sebenarnya untuk mencari perpotongan pada sumbu X. Dengan cara Y-nya disama dengankan 0 gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu tadi kalau X sama dengan 0 berarti kita faktorkan. Yang kedua itu pakai melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Jadi kita mengerjakan dengan yang cara paling mudah, yaitu memfaktorkan. Jadi disama dengankan 0. Tadi X kuadrat minus 7X plus 10. Itu kita punyanya ya. Berarti karena mencari perpotongan pada sumbu X, maka kita sama dengankan 0. Kita faktorkan. Apakah bisa? Ini X. Perlu kita ingat, kita butuhnya ketika A ditambah B hasilnya min 7, ketika A dikalikan B hasilnya 10. Kita bisa tahu di sini. 10 itu ada 1 kali 10, yang kedua 2 kali 5. Kalau dijumlahkan berarti hasilnya harus 7. 1 tambah 10, 11. 2 tambah 5, 7. Oh, ternyata yang dipakai yang ini. Terus kita lihat dulu di sini plus. Ternyata di sini min. Hasilnya harus minus. Berarti dia min sama min. Min sama min di sini. Berarti 2 sama 5. Kalau udah ketemu gini, berarti kita X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Atau X minus 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Maka memotong sumbu X di titik berapa? Ingat tadi Y-nya sama dengan 0. Berarti 2,0 dan 5,0. Jawabannya yang mana? C. Kita punya soal nomor 7. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah bx ditambah 8 memiliki sumbu simetri x sama dengan 3. Maka nilai b sama dengan titik. Oke, kita bisa tahu. Tadi gimana caranya cari sumbu simetri? Caranya cari sumbu simetri yaitu min B per 2A. Oke, kita udah dapatkan rumusnya. Kita bisa lihat, masukkan ke rumus ini. Tadi rumusnya X kuadrat plus BX plus 8. Berarti kita bisa cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berapa? Min B, B-nya diganti B tetap per 2 dikalikan A-nya berapa? 1 ternyata. Sama dengan berapa di sini sumbu simetrinya? 3. Maka min B sama dengan 3 dikalikan 2. Min B sama dengan 6, maka B sama dengan minus 6. Berarti jawabannya yang mana? Yang C gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nilai minimum fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 6x min 16 adalah, oke, kita kalau misalnya cari minimum, ada dua cara sebenarnya. Kita cari tahu dulu sumbu simetrinya, baru kita masukkan menjadi x-nya, kita masukkan dalam x-nya, atau bisa juga pakai rumus min D per 4A gitu. Nah, kita bisa tahu dulu ya, gimana caranya kita bisa buktikan itu nilai minimum sama maksimum? Kalau nilai minimum ketika A-nya lebih besar dari 0, nilai maksimum itu ketika A-nya kurang dari 0. Gitu. Kita bisa lihat berarti di sini nilainya minimum. Di minimum dilihat dari mana A-nya. A-nya itu tadi apa? Variabel. A-nya itu koefisien yang diikuti oleh variabel x kuadrat, berarti yang ini. A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan 1. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka dia nilainya minimum. Paham ya? Oke. Karena kita udah tahu itu nilai minimumnya, maka kita cari nilainya itu berapa dengan cara mencari nilai optimal. Artinya nilai optimal itu minimum atau maksimum gitu. Di Y, kita berbicara Y ya. Kalau misalnya kita mencari nilai optimum,
Y-nya itu misal optimum P dah gitu ya. Min D per 4A. Kita udah bisa tahu di sini rumusnya ternyata kayak gini. Berarti kita bisa kerjakan. Tadi fungsinya apa? X kuadrat min 6X min 16. Berarti YP-nya atau nilai optimumnya, di sini karena kita cari nilai minimum, berarti nilai minimumnya adalah min D. Ingat ya, min D. D itu B kuadrat min 4AC per 4A gitu. Min B. B-nya itu tadi apa? Yang bersanding atau yang koefisiennya dari variabel X. Maka di sini minus 6 atau negatif 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A itu diikuti oleh variabel X kuadrat. Ternyata di sini nggak ada angkanya. Kita biasanya disebut itu 1. Dikalikan C-nya berapa? Min 16 gitu. Per 4 kali A, 4 dikali A-nya tadi berapa? 1. Maka kita bisa kerjakan di sini min 6 kuadrat dia 36. Min 4 kali 1, 14. Min 4 kali 1 itu 4, dikalikan 16, dia plus 64. Per 4 kali 1 berapa? 4. Kita tahu minus 36 ditambah 64, dia 100 dibagi 4. Berapa 100 dibagi 4? Yaitu 25. Tapi ingat di sini ada minusnya, maka ditulisnya minus 25. Jawabannya yang mana? C. Oke, kita punya soal nomor 9 bunyinya. Fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9 mempunyai nilai minimum minus 12. Maka nilai a kuadrat dikurangi a sama dengan tadi. Kita ingat kalau misalnya kita mencari nilai minimum, rumusnya adalah min D per 4a. Hasilnya berapa? Minus 12. Kita bisa tahu ini min-min, berarti kita kalikan minus 1. Hasilnya adalah D per 4A sama dengan 12. D-nya tadi berapa? D-nya itu B kuadrat gitu ya. B kuadrat min 4AC per 4A itu sama dengan 12. Bisa kita tahu di sini B kuadrat min 4AC itu sama dengan 12 dikalikan 4A gitu ya. B kuadratnya berapa? B kuadratnya ini kita lihat A-nya itu sama dengan A, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan minus 9. Berarti kita tahu B kuadrat min 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya berapa? Tetap A, dikalikan minus 9. Sama dengan 12 dikalikan 4 dikalikan A gitu. Min 6 kuadrat dia 36, min 4A ditambah min dikalikan min 9, berarti min kali min dulu plus 4 kali 9 36A sama dengan 48A. Bisa kita tahu, kita pindah ruas A-nya ke sebelah kanan, maka di sini 36 sama dengan 48A dikurangi 36A. Maka 48 dikurangi 36 dia 12A sama dengan 36. Maka A-nya sama dengan 36 dibagi 12. Berapa? Yaitu 3. Berarti jawabannya di sini adalah yang A. Oke, kita lihat di sini. Kita bahas ternyata yang menyinggung sumbu X, tidak memotong sumbu X, dan memotong sumbu X di 2 titik. Yang satunya yang B ini memotong sumbu Y di 2 titik. Oke, kita bisa tahu caranya menentukan memotong
tidak memotong dan menyinggung itu gimana? Tadi caranya kita bisa tahu lewat diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memotong di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung gitu ya, menyinggung. Menyinggung apa? Menyinggung sumbu X-nya. Yang terakhir, kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong gitu ya, memotong sumbu X. Berarti kita bisa tahu di sini, kita cari dulu. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya berapa? Minus 6, C-nya sama dengan min 9. Berarti kita bisa tahu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 3 dikalikan minus 9. Berarti min 6 kuadrat dia 36, min 4 dikalikan 3, 12. 12 dikalikan 9 berapa? Ya berapa? 4 kali 3, 12. 12 dikalikan 9 berarti dia plus di sini ya karena min 18 simpan 1. 1 kali 9. 9 ditambah 1, 10. Berarti 109 gini. Berarti dia 144. Berarti kalau D-nya 144, dia lebih besar dari 0. Otomatis dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti jawabannya yang D gitu. Oke, kita punya soal nomor 11. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan grafik fungsi X kuadrat min 6X min 16 adalah memotong sumbu X di 2 titik. Oke, kita cari dulu caranya memotong di 2 titik, berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Kita bisa lihat di sini. D-nya sama dengan B kuadrat minus 4AC. Bisa kita tahu D-nya di sini min 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan min 16. Maka ini 36 ditambah 64, 100. Berarti dia lebih besar dari 0. Yang ini juga benar. Memotong sumbu simetri X sama dengan 3. Berarti X sumbu simetrinya atau XP-nya itu sama dengan, caranya adalah min B per 2A. Tadi min B-nya berapa? Min 6 per 2 dikali A-nya 1. Maka 6 per 2 sama dengan 3. Ini juga benar. Yang tadi yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat ternyata nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Kita bisa tahu A-nya, ingat tadi fungsi rumusnya X kuadrat min 6X min 16. A-nya di sini kan bersanding dengan X kuadrat. A-nya di sini adalah A-nya lebih besar dari 0. Ingat tadi kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0, maka yang kita punya adalah nilai minimum. Coba kita buktikan. Minimumnya, ingat ya, nilai minimum berarti kita cari YP itu sama dengan min D per 4A. Min D-nya tadi 100. Min 100 per 4A. 4 dikalikan A-nya 1. Maka min 100 dibagi 4 sama dengan berapa? Minus 25. Jawabannya yang mana? Berarti yang D. Gitu. Kita masuk ke soal yang terakhir. Menyusun fungsi kuadrat gitu ya. Menyusun fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak. Oke, berarti kita punya titik puncak dan sembarang titik, yaitu 3,0. Gimana caranya? Kalau misalnya ini titik puncak, maka kita bisa tahu rumusnya itu sama dengan Y sama dengan ini A
dikalikan X min X puncak dikuadratin ditambah Y puncak. Jadi XP-nya itu meleknya titik puncaknya terhadap koordinat X, yang ini terhadap koordinat Y gitu. Jadi kita dapatkan di sini Y-nya sama dengan A dikalikan X minus XP-nya berapa? X-nya ingat ya, terhadap sumbu X-nya berarti 1 di sini. 1 kuadrat ditambah YP-nya di sini minus 12. Kita dapatkan berarti Y-nya sama dengan A dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah dikurangi 12. Kita dapatkan ini. Jadi ini kita dapatkan persamaan 1. Kita bisa tahu melalui titik 3,0. Berarti substitusikan atau kita masukkan 3,0 ke persamaan 1 gitu ya. Gimana caranya? Yaitu ini X dan ini Y. Berarti Y-nya kita ganti. Y-nya 0 sama dengan A dalam kurung 3 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 12. Ini pindah ruas, karena ini min, berarti pindah ruas jadi plus. 0 tambah plus 12, 12 ya. Berarti A dalam kurung 3 dikurangi 1, 2 kuadrat. Maka 12 sama dengan A. 2 kuadrat berapa? 4. Berarti kita bisa tahu A-nya sama dengan 12 dibagi 4. Kita bisa dapatkan A-nya 3. Karena A-nya 3, ini ya. Ini A-nya 3, kita masukkan lagi. Substitusikan, di sini misal substitusikan A sama dengan 3 ke persamaan 2 gitu. Ke persamaan 1, maaf. Karena dari persamaan cuma 1, persamaan 1. Maka kita tulis dulu deh biar gak bingung. A dikalikan X min 1 kuadrat minus 12. Y sama dengan A-nya berapa? 3 dikalikan X minus 1 kuadrat min 12. Kita bisa cari Y sama dengan 3 dalam kurung X min 1 kuadrat, dia itu bisa dirubah jadi X kuadrat min 2X plus 1 minus 12. Berarti Y-nya sama dengan 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kalikan min 2X min 6X. Ditambah 3 kali 1, 3 dikurangi 12. Maka Y-nya sama dengan 3X kuadrat min 6X. 3 dikurangi 12 min 9. Mana berarti jawabannya? Yang A. Oke, itu tadi soal-soal mengenai fungsi kuadrat. Jadi, kalau misalnya mencari fungsi kuadrat atau soal-soal berdasarkan fungsi kuadrat, ada berbagai cara ya tadi. Apa aja? Yaitu yang pertama, kita bahas tentang menyusun persamaan fungsi gitu ya. Rumusnya ada kayak gini. Yang kedua itu biasanya mencari titik potongnya terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Kita bisa tahu juga memotong sumbu X di berapa titik, apakah dia memotong sumbu X atau dia hanya menyinggung sumbu X gitu. Jadi beberapa soal-soal mengenai fungsi kuadrat sudah dicontohkan sebagai berikut. Jika ada salah kata dalam penjelasan, Kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.